Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Visioni dari Prodi Pendidikan B Kimia 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat. Izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen saya, Bapak Adaris Hadianto, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Baik, kalau begitu, di sini saya akan mempresentasikan judul artikel yang saya buat, yaitu efektivitas metode pembelajaran resitasi terhadap kemampuan memahami istilah-istilah kimia pada siswa SMA. Alasan saya mengambil judul ini karena adanya fenomena di masyarakat saat ini, yaitu mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional. Sebab apa yang dikerjakan ketika di kelas maupun di luar kelas menjadi pertimbangan yang edukatif dilakukan secara detail oleh guru. Guru tersebut harus mempunyai strategi untuk menyampaikan materi agar secara optimal. Strategi penyampaian ini tergantung pada keterampilan, kemampuan, dan sikap guru tersebut saat mengajar. Salah satunya, langkah untuk memiliki strategi itu adalah guru harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut sebagai metode pengajaran atau metode pembelajaran. Metode pengajar atau metode pembelajaran ini merupakan prosedur atau cara yang harus dilakukan dengan menyampaikan pelajaran. Menurut Subtorini 2004, metode mengajar yang dijadikan alternatif atau variasi dalam pembelajaran saat ini bisa dilakukan adalah metode resitasi. Metode resitasi tersendiri ini merupakan metode pemberian tugas, namun mempunyai pengertian yang lebih luas. Metode ini juga bertujuan agar pengalaman siswa lebih terintegrasi, pengalaman siswa lebih luas, dapat mendidik siswa untuk belajar sendiri, mengatur waktu belajar, dan dapat mendidik siswa memahami suatu masalah secara mendalam dan membuat siswa menjadi lebih mandiri. Lalu dari adanya fenomena tersebut, maka hal ini telah dilakukan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pembelajaran kimia dengan metode resitasi itu cukup efektif membangun pemahaman atas istilah-istilah kimia. Yang pertama, ada pengaruh pemanfaatan CHEMCATS dalam pembelajaran yang menggunakan metode resitasi terhadap motivasi dan hasil belajar kimia di SMK kelas 11. Pada penelitian ini lebih memfokuskan metode resitasi pada pengaruh pemanfaatan CHEMCATS terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan oleh Kristina Purnamasari Sitepu pada 2011. Lalu yang kedua, ada efektivitas pembelajaran kontekstual dengan metode resitasi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 dengan materi pokok larutan penyangga di SMA NUS 01 Hashim Asy'ari Tarub tahun ajaran 2012-2013. Pada penelitian ini memfokuskan pada tujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran kontekstual dengan metode resitasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 dengan materi pokok larutan penyangga yang dilakukan oleh Muhammad Ulfah 2013. Dari dua contoh tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut merupakan jika penelitian sebelumnya menggunakan metode resitasi pada pembelajaran offline, sedangkan
penelitian ini dilakukan untuk metode resitasi pada pembelajaran online. Dan juga perbedaan penelitian ini disebabkan oleh bahasan atau topik utamanya, yaitu tentang pemahaman istilah-istilah kimia pada mata pelajaran kimia. Dari fenomena dan kedua contoh penelitian terdahulu yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat diraihlah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada 1, apakah metode resitasi pada pemahaman siswa tentang istilah-istilah kimia sudah efektif? Yang kedua, apakah metode resitasi ini efektif digunakan saat pembelajaran online seperti sekarang? Yang ketiga, seberapa besar persentase keefektifan metode ini untuk pembelajaran online? Tentang masalah tersebut, ada beberapa kajian teori yang bisa saya paparkan. Yang pertama ada resitasi atau tugas berbeda dengan pekerjaan rumah atau PR. Jauh lebih luas dari itu. Tugas dapat membuat anak menjadi lebih aktif belajar secara individual maupun kelompok. Menurut Nana Sujana 2011. Salah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di rumah siswa, atau di mana saja. Yang penting siswa tersebut mengerjakan dan mengumpulkan tugas kepada guru dengan tepat waktu. Sedangkan bentuk tugas tersebut dapat berupa tugas individu ataupun kelompok. Menurut Saiful Bahri Diamarah dan Aswan Zain pada 2006. Setelah pendahuluan yang saya paparkan sebelumnya, di sini terdapat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang saya gunakan adalah metode survei. Metode survei merupakan metode riset menggunakan kuesioner atau pengumpulan datanya dengan tujuan memperoleh informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tersebut. Di metode penelitian survei ini, saya menggunakan desain cross-sectional survey design. Cross-sectional survey design merupakan desain penelitian dengan cara mengumpulkan data dari satu waktu sampel. Menurut Creswell 2012. Lalu instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengumpulkan responden untuk mengisi data, yaitu beberapa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan oleh peneliti. Menurut Sugiono, OP Cheat HLS 1999. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyebar instrumen kepada sampel yang terdiri dari satu kelas atau minimal 30 responden untuk dilakukan pada metode ini. Penyebaran instrumen dilakukan kepada para siswa yang menjadi sampel. Penyebaran instrumen dilakukan selama 1,5 jam mata pelajaran atau 30 menit sesuai dengan izin dari guru mata pelajaran yang jam mata pelajarannya digunakan. Namun, pembelajaran dilakukan menggunakan via grup WhatsApp dengan para siswa dikarenakan tidak memungkinkan untuk tatap muka atau melakukan Zoom secara langsung di kelas. Setelah dilakukannya penelitian dan survei pada beberapa hari sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, dapatkan persentase total siswa yang merasa metode resitasi ini efektif ada sekitar 37,8%, dan 13,5% yang merasa metode ini kurang efektif. Selain itu, sisanya terdapat 48,6% yang puas dengan metode ini. Melihat fenomena tersebut,
bisa dikatakan bahwa efektivitas metode resitasi pada pemahaman siswa terhadap istilah-istilah kimia masih belum mencapai setengahnya, ataupun bisa dikatakan masih kurang dan mungkin dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Hal ini terlihat adanya perbedaan jumlah yang tidak begitu jauh. Metode pembelajaran ini menjadi alternatif atau bisa dibilang menjadi sahabat dekat saat proses belajar mengajar yang diadakan secara online atau daring seperti sekarang. Karena hal tersebut bisa menjadi pemicu keefektivitasan yang terjadi kepada para siswa sekolah menengah atas, yang terutama pada pembelajaran materi kimia dalam mengenal istilah-istilah kimia. Dari hasil penelitian yang telah dibahas dan dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode resitasi ini sudah cukup efektif untuk membuat siswa sekolah menengah atas untuk memahami istilah-istilah kimia pada pembelajaran kimia. Sebagian siswa mengatakan bahwa resitasi ini dapat menguras waktu istirahat dan mungkin mengurangi waktu belajar siswa untuk materi yang lainnya. Namun, resitasi ini dapat digunakan sebagai uji coba untuk mengikuti ujian sekolah atau ujian-ujian yang berpengaruh dengan nilai akhir, juga melatih cepat tanggap siswa terhadap soal yang diberikan dan membuat siswa menjadi hafal bentuk-bentuk soal yang biasa diberikan oleh guru tersebut. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.